إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita bahas kalimat Ihdinas siratal mustaqim. Ayat dalam surat Al-Fatihah yang ke-6. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Sedangkan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang berkaitan dengan ayat tersebut, yaitu menjelaskan siratal mustaqim. Mahwa, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Maka dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khonifidina azakumullah. Tentunya ini yang termasuk ayat-ayat yang untuk hamba, karena di awal sudah dibahas hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan qasamtu, aku bagi surat Al-Fatihah menjadi dua, untukku dan untuk hamba. Ayat pertama dan kedua dan ketiga adalah puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini untukku, kata Allah. Sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah untukku dan untuk hambaku. Maka sampai pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya akan aku beri apa yang dia minta. Qanibina azakumullah, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Hadza li'abdi, kalimat ihdinas siratal mustaqim, doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, doa ini sangat sempurna. Kenapa? Karena dimulai dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Setelah memuji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang merupakan penguasa di hari pembalasan, sampai ikrar, dan kami berikrar hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami meminta. Setelah puji-pujian, ikrar, baru kemudian meminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus.
Maka ini dikatakan doa yang paling sempurna. Karena doa itu berbagai macam bentuk-bentuk. Kadang dengan ikhbar an halis sa'il. Kadang-kadang dengan mengkhabarkan keadaan si peminta. Mengkhabarkan keadaan si peminta. Seperti kalimat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan kepadaku, aku sangat butuh. Faqir. Meminta, tapi dengan menggambarkan kepada Allah keadaan dirinya, bahwa aku sangat butuh kepada Engkau ya Allah. Atau seperti ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Dhinnun alaihi salam. Ketika di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant. Enggak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Sungguh aku ini tadinya adalah orang yang salah, orang yang zalim. Pertama, doa dengan menghabarkan kebutuhan dirinya. Aku sangat butuh, aku sangat begini, aku sangat begini. Yang kedua, doa dengan mengakui kesalahan. Aku dulunya orang zalim ya Allah. Aku dulunya orang demikian. Tetapi aku sekarang tobat kepadamu, meminta kepadamu. Dan juga ada bentuk doa dengan memuji. Dan ini yang akmal, yang lebih lengkap, lebih sempurna. Yaitu meminta dengan memujinya. Apalagi digabung semuanya. Sebagaimana para anbiya tadi menggabung. Pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar dengan tauhid. La ilaha illa ant. Dan pengakuan. Inni kuntu minadh dhalimin. Ada pujian. Ada pengkhabaran bahwa dirinya butuh. Dan ada pula ikrar. Bahwa dia tidak akan beribadah kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang paling sempurna adalah doa dalam surat Al-Fatihah. Maka dikatakan dalam beberapa riwayat yang sahih, tidak ada seorang yang berdoa dengan Al-Fatihah kecuali akan dikabulkan. Qanifidina a'azakumullah muslim yang saya hormati. Ihdinas siratal mustaqim. Yang diminta adalah sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang tidak bengkok, jalan yang tidak menyimpang. Sudah dibahas kemarin bahwa yang dimaksud adalah jalan yang lurus adalah jalan yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat sirat atau kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, bisa bermakna meminta bimbingan ilmu agar saya tahu mana jalan yang lurus. Tapi juga mengandung makna meminta taufik agar ditakdirkan menjadi orang yang mengikuti jalan yang lurus. Berarti kemarin sudah dibahas bahwa makna hidayah bisa hidayatul taufik, bisa hidayatul irsyad. Tapi di sini mana yang dimaksud? Hidayatul taufik atau hidayatul irsyad? Kedua-duanya. Meminta kedua-duanya, minta irsyad dan minta taufik. Meminta bimbingan, kejelasan mana jalan yang lurus. Ajari kami ya Allah, tunjuki kami ya Allah, yakni ajari kami ilmu, ajari kami dalil-dalil yang jelas mana jalan yang lurus agar tidak salah. Dan juga meminta taufik, ya Allah berikan aku taufik, berikan aku keputusan yang baik, ditakdirkan menjadi orang yang menjalani jalan yang lurus. Ada pertanyaan yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, bagaimana seorang yang sudah muslim kok masih minta hidayah? Seorang yang sudah menjadi seorang muslim, kenapa minta hidayah? Wah, tiap hari dan bukan sekali, tiap 5 salat, dan setiap salatnya bukan sekali, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Selalu menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini merupakan syubhat yang biasa diucapkan oleh orang-orang kafir Nasrani dan yang bersama mereka, bahwa orang-orang Islam itu belum tahu jalan yang lurus. Kasihan mereka, selalu doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kata mereka, menganggap bahwa kita kaum muslimin belum mendapatkan jalan yang lurus. Dan pertanyaan ini alhamdulillah sudah dijawab
oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Apakah kalimat ihdinas siratal mustaqim menunjukkan bahwa itu adalah meminta sesuatu yang sudah didapatkan? yakni tahsilul hasil. Tahsilul hasil artinya meminta sesuatu yang sudah dikasih. Maka dijawab oleh Ibnu Katsir rahimahullah, fal jawabu an la. Jawabannya tidak demikian. Kenapa? Fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin. Karena setiap hamba butuh kepada hidayah setiap saat. Jangan dianggap kalau sudah mendapatkan hidayah selesai. Tidak. Karena manusia selama hidup di dunia masih memungkinkan dia untuk menyimpang sesat, masih memungkinkan dia untuk salah, masih memungkinkan dia untuk keluar dari jalan yang lurus. Masih ada sekian kemungkinan. Karena al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Sehingga tidak heran kalau ada seorang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Atau sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Atau sore dalam keadaan ahlus sunnah, pagi sudah jadi ahli bid'ah. Atau pagi dalam keadaan masih ahlus sunnah, masih di jalan salaf, tetapi sore sudah menyimpang sesat ke jalan-jalan dalalah. Mungkin atau tidak mungkin? Sangat mungkin. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah Ta'ala fi tasbitihi 'ala al-hidayah. Maka seorang hamba butuh kepada Allah terus-menerus, setiap saat, setiap keadaan butuh pada Allah untuk dimantapkan di atas jalan yang lurus, di atas hidayah. Wa rusukhihi fiha, agar kokoh di atas hidayah. Wa tabassurihi wazdiyadihi, dan juga butuh kejelasan lebih jelas lagi. Yang kemarin tahu Islam hanya ininya, meminta agar lebih jelas lagi, hanya tahu tentang yang itunya. Semakin jelas lagi, semakin tahu lagi, semakin gamblang lagi. Dan ini juga hidayah. Karena sudah kita katakan tadi makna hidayah ada dua. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Dan kedua-duanya kita minta. Kalau hidayatul taufiq, hidayah dalam makna ditakdirkan menjadi seorang muslim, sudah alhamdulillah. Tetapi kita meminta bimbingan, petunjuk, meminta ilmu, kejelasan. Mana itu jalan yang lurus? Dan ini tentunya berbeda-beda di antara manusia. Ada yang baru sedikit ilmunya, taunya jalan yang lurus cuma ini, cuma pokoknya sholat selesai. Ada yang sudah lebih daripada itu. Ada yang mengerti tauhid cuma la ilaha illallah, maknanya secara rububiyah saja. Tetapi setelah dia mendapat bimbingan dari Allah, ternyata tauhid mencakup juga uluhiyah, bahkan itu intinya. Mencakup juga tauhid asma dan sifat. Dan mencakup juga sekian perkara-perkara yang berkait dengannya. Berarti kita butuh terus-menerus kepada hidayah. Hidayah agar kita tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Hidayah agar kita menjadi semakin jelas dengan ilmu yang Allah berikan. Wastimrarihi 'alaiha, dan terus-menerus di atasnya. Fa innal 'abda, karena seorang hamba dalam keadaan belum tentu dia terus-menerus di atas hidayah. Karena seorang hamba belum tentu dia akan terus-menerus di atas petunjuk. Wal 'abd la yamliku nafsahu. Seorang hamba enggak bisa memiliki dirinya sendiri, enggak bisa menentukan keadaan dirinya sendiri. Enggak bisa. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. La yamliku naf'an wala dharra. Tidak memiliki naf'an, tidak memiliki dharra. Tidak bisa menentukan kebaikan, tidak bisa menentukan kejelekan. Illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini miripnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Apakah ini juga tahsilul hasil?
Apakah ini juga sama? Menyuruh sesuatu yang sudah terjadi? Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kan sudah beriman. Kenapa suruh beriman? Sama dengan yang tadi. Kita sudah menjadi muslimin, tapi tetap meminta hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Artinya agar terus di atas keislaman, agar terus di atas hidayah, agar terus mendapatkan dari Allah bimbingan semakin jelas mana jalan yang lurus. Demikian pula ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Karena ada orang-orang yang sudah mengaku mukminin, sudah percaya sebagiannya, tetapi dia belum beriman sebagian yang lain. Beriman kepada sifat Allah yang ini, belum beriman kepada sifat yang itu. Beriman kepada Rasul bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah, tetapi masih belum memahami kalau konsekuensinya dia harus mengikuti sunnah. Iya kan? Maka dikatakan, wahai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan benar-benar beriman dengan sempurna, dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir, ayat ini pun sama, laisa dzalika min babi tahsilil hasil. Ini juga bukan berarti meminta sesuatu yang sudah terjadi, meminta sesuatu yang sudah diberi. Li'annal murad ats-tsabat wal istimrar. Karena yang dimaukan adalah sabat wal istimrar. Karena yang dimaukan adalah terus menerus. Wahai orang beriman, teruslah beriman. Itu maknanya. Aminu billahi war rasul. Wahai orang yang beriman, teruslah beriman. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikan kami terus di atas hidayah. Jadikan kami tetap kokoh di atas hidayah. Meminta jalan yang lurus dan terus menerus di atas jalan yang lurus. Berarti kita meminta hidayah dan meminta istiqomah di atas hidayah. Subhanallah. Ternyata ayat ini ketika kita baca tafsirnya dari para ulama sangat luasnya. Dan ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah dan juga meminta istiqamah di atas hidayah, meminta istimrar di atas hidayah, dan meminta tambahan ilmu, tambahan kejelasan, bimbingan jalan yang lurus itu yang mana. Semakin jelas dengan ilmu. Digambarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan Ibnu Jarir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan siratal mustaqim. Bahwa siratal mustaqim adalah satu jalan yang di samping kanannya, di samping kirinya ada dua pagar. Dan pada pagar kanan dan kirinya ada pintu-pintu. Pintu-pintunya memiliki tirai-tirai. Dan di ujung sirat ada penyeru yang mengajak, ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Wahai manusia, masuklah ke jalan ini seluruhnya. Wala ta'waju, jangan kalian menyimpang. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Ada pula seruan dari atas sirat. Dari atas sirat dengan menyatakan, idza aradal insan an yaftaha syai'a. Kalau ada seseorang yang mau membuka pintu yang di kanan dan di kirinya, maka seruan yang di atas tadi berkata, waihak, la taftahu, celaka engkau, jangan buka pintu itu. Kalau engkau buka pintu itu, talijhu, engkau akan masuk ke dalamnya. Maka digambarkan oleh Nabi SAW bahwa sirat yang dimaksud adalah Islam. Jalan yang lurus tadi Islam. Sedangkan pagarnya yang di kanan dan di kiri adalah hududullah, garis-garis Allah. Hududullah, batas-batas Allah, ini hukum-hukum Allah. Maka pintu-pintu tadi adalah maharimullah, keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah. Kalau kamu buka, kamu masuk, berarti masuk ke dalam keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka da'i ala ra'sus sirat, penyeru yang mengajak ikutilah jalan yang lurus adalah kitabullah, Al-Quran, yang selalu mengajak ikuti jalan yang lurus. Sedangkan da'i yang ada di atas yang menyatakan waihak la taftahu in taftahu talijhu, jangan kamu buka. Kalau kamu buka pintu itu, kamu akan masuk ke dalamnya. Itu adalah
peringatan dari Allah yang sudah dijadikan di hati setiap muslim. Fi qalbi kulli muslim. Setiap muslim, setiap mukmin ada. Wa'idun min Allah. Ada peringatan dari Allah yang sudah Allah jadikan dalam hatinya. Setiap mau berbuat sesuatu yang haram, hati menyatakan jangan. Jangan. Kamu buka, kamu akan masuk. Ini khonidina azakumullah, gambaran sirat al-mustaqim. Maka khonidina azakumullah, berarti sirat al-mustaqim adalah jalan yang lurus, yaitu Islam, yang dibatasi dengan batas-batas Allah, hukum-hukum Allah, hududullah, dan juga ada pintu-pintu di kanan dan di kirinya yang berbahaya. Jangan dibuka. Sekali dibuka akan masuk ke dalamnya, yaitu pintu-pintu keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan siratal mustaqim dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang sirat alladzina an'amta 'alaihim. Qala siratal ladzina an'amta 'alaihim ay minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan tersebut adalah jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, aku minta jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat keislaman, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat syariat yang mereka jalani. Itu nikmat. Maka kita meminta jalan orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan darimu, sudah mendapatkan bimbingan, sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan petunjuk, mereka menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang mengikuti syariat. Maka kami meminta jalan mereka, orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat mereka. Syekh Sa'di menyatakan bahwa yang dimaksud an'amta alaihim adalah nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin adalah dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dengan lengkapnya dengan kalimat وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang akan digabungkan bersama orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Pertama para anbiya, jelas para anbiya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para syuhada, yang syahid fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan agamanya, memperjuangkan tauhid, mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, orang-orang saleh, dan juga siddiqin, orang-orang yang membenarkan, bukan sadiqin tapi siddiqin. Dan di antara siddiqul akbar adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan juga termasuk siddiqah adalah anaknya, Siddiqah binti Siddiq. Maka mereka lah siddiqin. Dan orang-orang yang berjalan di jalan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang berjalan bersama mereka, yaitu membenarkan semua apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka dikatakan oleh Allah, ulaika, mereka itu, atau wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah rafiq yang paling baiknya. Rafiq, teman yang paling baik. Kemudian dikatakan dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, alladzina araful haqqa wa tarakuhu
yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi meninggalkannya. Siapa al-maghdub alaihim? Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang tahu kebenaran, mengerti kalau itu adalah hak, tetapi enggak mau mengerjakannya. Sami'na wa asaina, kata mereka. Kami dengar, kami tahu, tapi kami enggak mau. Astagfirullah. Astagfirullah. Haula'i maghdubun alaihim. Mereka lah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal yahudi wa nahwihim, seperti Yahudi dan sejenisnya. Yahudi dan sejenisnya. Dan juga waladhdallin. Maknanya kata Syekh Sa'di, ghair sirat ad-dallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Alladzina tarakul haqqa, yaitu mereka-mereka yang meninggalkan kebenaran. Ala jahlin wa dhalal, di atas kebodohan, di atas kesesatan. Kan nasara, seperti orang-orang Nasrani, wa amsalihim, dan yang semodel dengan mereka. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dengan ringkas, seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang dimurkai, Nasrani yang sesat. Dan itu ditunjukkan dengan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Kata Allah, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'ana Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut." Kata Allah, maukah, katakan pada mereka, maukah aku berikan kabar kepada kalian bi syarrin min dzalik? Maukah aku beri kabar dengan yang lebih jelek lagi dari mereka? Balasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang la'anahullah, orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, orang yang dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, yang Allah jadikan mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi, wa abadat taghut, menjadi penyembah-penyembah setan, penyembah taghut. Manhum, siapa mereka? Tidak lain tidak bukan, yang dikutuk menjadi monyet-monyet adalah Yahudi. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian wahai Yahudi qiradatan khasiin, menjadi monyet-monyet yang hina. Maka kata Allah kepada nabinya, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika matubatan indallah, maukah aku beritahu pada kalian ya manusia-manusia yang lebih jelek lagi, yaitu yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan dilaknat, dikutuk menjadi monyet dan babi, dan menjadi penyembah-penyembah taghut. Yahudi disebut dengan maghdubi alaihim. Ayat lainnya disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 14. Kata Allah, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Lihat kalimatnya, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Lihatlah orang-orang yang berwala, yang lebih mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan tentang munafikin, menggambarkan tentang para munafikin, bahwa para munafikin di hadapan Rasulullah dan orang-orang beriman menyatakan amanna, kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu, kalau sudah kembali ke setan-setan mereka, mereka berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Kami tadi cuma senda gurau saja, enggak serius. Siapa setan-setannya? Ila syayatinihim, man hum syayatin? Al-Yahud. Yahudi. Mereka berbisik-bisik pada Yahudi. Pura-pura masuk Islam, nanti balik lagi ke Yahudi. Maka Allah katakan, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Lihatlah mereka-mereka yang lebih mencintai orang-orang yang ghadiballahu alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti taghut, berarti Yahud adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masih ada ayat lain Allah sebutkan tentang mereka Yahudi yang dimurkai oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 112. Kata Allah, "Duribat 'alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah." Maka Allah timpakan kehinaan pada mereka. Jadi berbicara tentang Yahudi. Allah timpakan kehinaan pada mereka dimanapun mereka berada. Sampai pada kalimat waba'u bighadabin minallah, dan mereka berakhir dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula ayat yang semirip dengan itu dalam surat Al-Baqarah, waba'u bighadabin minallah, juga tentang Yahudi. Berarti Yahudi disifati Allah dengan ghadiballah alaihim, atau dengan ba'u bighadabin minallah, atau dengan kalimat la'anahullah wa ghadiba alaih, disifati dengan sifat maghdubi alaihim dalam sekian ayat. Berarti jelas bahwa al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. Hanya saja para ulama selalu menyatakan Yahudi wa amsalihim, atau Yahudi dan yang sejenis mereka. Karena tentunya tidak hanya Yahudi. Orang-orang yang sama dengan Yahudi akan dihukumi dengan sama. Siapa yang berbuat seperti perbuatan Yahudi dan berjalan di jalan Yahudi, maka berakhir dengan akibat yang sama dengan Yahudi, yaitu maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta pada Allah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan jalan orang-orang yang dimurkai. Aku enggak mau menjadi mereka yang dimurkai olehmu. Itu maknanya. Waladhdallin, sedangkan dallin, orang-orang yang sesat, disebutkan Nasrani oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 73 dan seterusnya, beberapa ayat disebutkan dengan awal kalimatnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara dengan lam taukid, dengan qad yang juga litahqiq. Sungguh-sungguh benar-benar telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Karena mereka menyebutkan Allah dengan Maryam, dengan Isa sebagai tiga Tuhan, Trinitas. Maka Allah katakan mereka kafir dengan kalimatnya laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Ini sangat jelas ayatnya, gamblang, tidak ada keraguan padanya dan tidak ada kesamaran, sehingga siapa yang tidak mengkafirkan Nasrani maka dia kafir. Kata para ulama, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang Nasrani maka dia kafir. Seperti ucapan Gus Dur dulu menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani kafir, suruh mondok lagi. Ketika kita tanyakan kepada para ulama, bagaimana ada orang yang menyatakan demikian? Apakah benar-benar mengatakan seperti itu? Bahkan di hadapan ratusan ribu manusia di Senayan, kata mereka, maka dia telah kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang Nasrani dan Yahudi, maka dia kafir. Kembali pada permasalahan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka kafir sampai pada akhir ayatnya. Allah gambarkan tentang mereka, qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan mengikuti hawa nafsu kaum qad dhallu. Lihat, disifati dengan dhallu. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Disebutkan tiga lafaz, dhallu wa adallu wa dhallu. Mereka sesat dan menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka sesat dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang lurus. Berarti Nasrani disifati oleh Allah dengan dhalin, orang-orang yang sesat. Apa bedanya? Yahudi juga sesat. Bedanya tadi,
Kalau yang dimurkai menyimpangnya dalam keadaan tahu kebenaran. Dia tahu ini yang hak. Dia tahu ini jalan yang lurus, tetapi dia menentangnya. Inilah Yahud yang membuat Allah murka. La'anahullah wa ghadiba alaih. Karena mereka sudah tahu. Kalau belum tahu kasih yang bal. Maknanya bal, sesat. Orang mau berjalan ke jalan yang benar, tapi salah. Pengen menjalani jalan yang menuju surga, salah. Jalannya ke jalan sesat. Dan kesalahannya karena mereka tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan para anbiya, para ulama. Sehingga mereka berpikir sendiri dengan kebodohannya, akhirnya salah jalan. Berarti perbedaannya masalah ilmu. Kalau sesat dalam keadaan sudah tahu kebenaran, maka itulah al-maghdubi alaihim. Kalau dia sesat dalam keadaan dia tidak mengerti mana kebenaran, maka berarti dia bal. Kaum muslimin yang saya hormati, keadaan mereka menjadi dua model kesesatan yang menjadi wakil dari seluruh kesesatan yang ada di muka bumi. Kesesatan apapun, imma dalam bentuk seperti bentuk jalannya Yahudi, wa imma dalam bentuk jalannya Nasrani. Silakan, hadis wala haraj. Silakan sebutkan kesesatan apapun, mesti kalau enggak bentuknya begini, ya begitu. Kalau Syiah Rafidhah yang sudah tahu kebenaran, tapi mereka memutarbalikkan fakta, memotong-motong ayat, memotong hadis, menyembunyikan hadis yang ini, menarik hadis yang itu, maka ini adalah al-maghdub alaihim, jenis Yahudi, model orang-orang yang bal atau model orang yang maghdub alaihim. Sedangkan mereka kaum sufi yang katanya pengen beribadah pada Allah dengan benar-benar beribadah, tetapi dengan kebodohannya mereka beribadah dengan kebid'ahan, akhirnya bal, sesat mereka seperti Nasrani. Salah satu contohnya adalah ketika mereka menyikapi Isa alaihi salam. Adapun Yahudi mencerca Nabi Isa karena menganggap bahwa itu persaingan mereka atau saingan mereka, menganggap bahwa ini adalah akan menjadikan mereka tidak laku ajarannya dan seterusnya, sehingga mereka menyatakan anak zina. Astagfirullah. Ucapan Yahud. Maka Allah murka pada mereka. Murka kepada Yahud yang mencerca Isa dengan ibunya alaihi wassalam. Tetapi Nasrani sesungguhnya membela Nabi Isa, sesungguhnya membela Maryam alaihi salam allati ahsanat farjaha, tetapi membela dengan kebodohan. Kata Yahudi, kalau memang dia adalah seorang nabi yang mulia dan Maryam adalah wanita yang suci, kok bisa hamil, kok bisa punya anak? Bagaimana? Siapa bapaknya? Maka Nasrani berpikir. Tetapi celaka. Qutila kaifa qaddar. Celaka dia, apa yang dia tentukan. Dia menyatakan kalau seorang yang suci lahir dari wanita yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Subhanallah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lillahi walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Lihat, bal, maunya membela wanita yang suci dengan nabi yang suci. Tetapi akhirnya mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebodohan. Yahudi memang sengaja mencerca orang yang baik karena urusan dunia mereka. Maka ini maghdub alaihim. Maka kaum muslimin yang saya hormati, dua golongan ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah gambarkan dalam Al-Quran sekian banyak, sekian kali. Dan sebutkan sifat-sifatnya. Silahkan yang memperluas, baca kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sana sebutkan sifat-sifat Nasrani, sifat-sifat Yahudi. Maka kata para ulama, man dhalla min ubbadina fa fihi shibhun minan nasara wa man dhalla min ulama'ina
fafihi shibhun minal yahud. Ini diucapkan oleh banyak ulama bahwa siapa yang sesat dari ahli ibadah maka mirip dengan Nasrani. Mirip dengan Nasrani. Dan siapa yang sesat dari orang-orang yang berilmu maka mirip dengan Yahudi. Berarti yang rusak, man fasada min ulama'ina, siapa yang rusak dari ulama kita berarti dia mirip dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, yakni ahli ibadahnya muslimin, maka itu mirip dengan Nasrani. Allah salamah wal afiyah. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Berkata Sa'di rahimahullah, fa hadhihi surah ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi surah min suwaril Quran. Maka surat ini, surat Al-Fatihah, bersama simpelnya surat ini, ringkas, tetapi di dalamnya mencakup apa yang tidak dicakup oleh semua surat-surat dalam Al-Quran. Tercakup di dalamnya apa-apa yang tidak tercakup pada surat-surat lain. Fatadammanat anwa'ut tauhid, mencakup seluruh jenis-jenis tauhid yang 3. Tauhidur rububiyah terkandung dalam kalimat Rabbil alamin, Allah Rabbul alamin, rububiyah. Dan tauhid uluhiyah terkandung dalam kalimat, dalam lafaz Allah yang disebutkan beberapa kali, dan juga kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah, kepadamulah kami meminta. Ini mengesahkan Allah dalam ibadah, dan itu tauhid uluhiyah. Dan juga terkandung tauhidil asma was sifat, mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena di dalamnya terkandung penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya SAW, diringkas dengan satu kalimat, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua asmaullah husna. Semua asmaullah adalah asmaul husna dan semuanya pujian. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semuanya pujian bagi Allah. Maka kalimat alhamdulillah maknanya semua sifat-sifat pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti ma ijaziha, bersama ringkasnya surat ini terkandung tauhid uluhiyah, rububiyah, dan juga asma wa sifat. Selanjutnya kata beliau, wa tadammanat itsbatun nubuwah. Dalam surat ini pula terkandung penetapan kenabian. Di mana penetapan kenabian? Kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau beri nikmat. Siapa? Nabi. Aku, ya Allah, meminta petunjuk hidayah ke jalan orang-orang yang diberi nikmat, yakni para anbiya. Berarti di dalamnya terkandung penetapan para anbiya bahwa kita beriman dengan para nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Lianna dzalika mumtani'un biduni risalah. Dan ketika kita meminta untuk dibimbing dengan ilmu, meminta dibimbing dengan bimbingan irsyad, bimbingan ilmu, tidak mungkin kita akan menerima langsung. Iya kan? Pasti melalui Rasul. Enggak mungkin kemudian kita mendapatkan dari Allah wahyu. Kita bukan nabi. Dan tidak mungkin pula langsung dari Allah walaupun dinamakan dengan nama-nama lain. Sebagaimana kaum sufi menamakannya dengan nama-nama lain. Kadang diberi nama Wisik, kadang diberi nama Wangsit, kadang diberi nama macam-macam. Tidak. Yang diberi wahyu oleh Allah hanya Rasul SAW dan para anbiya. Maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, ajari kami ilmu mana jalan yang lurus supaya kami bisa menelusurinya. Tentunya dengan yakin pasti Allah berikan melalui Rasul, pasti Allah berikan melalui para nabi yang diutusnya.
Dan juga dalam surat ini terkandung penetapan adanya hari kiamat. Adanya hari pembalasan. Di mana? Pada ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Penguasa di hari pembalasan. Sudah dibahas. Makna din adalah hari pembalasan. Sebagaimana dalam pepatah, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau dibalas. Tudan, dibalas. Berarti din adalah pembalasan. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Wa anna jazaa'a yakunu bil adli, dan bahwasanya pembalasan itu adalah dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ad-din ma'nahu al-jazaa' bil 'adl. Karena yang namanya din adalah balasan yang setimpal, balasan yang adil. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu kau dibalas. Artinya dengan adil. Dan juga dalam surat yang pendek ini terkandung di dalamnya isbatul qadar, penetapan takdir. Dari mana? Annal 'abda fa'ilun haqiqatan, menunjukkan bahwa hamba adalah pelaku perbuatan-perbuatan, tetapi Allah yang menakdirkan. Khilafan lil qadariyah wal jabriyah, berbeda dengan akidahnya qadariyah dan akidahnya jabriyah. Akidahnya qadariyah tidak percaya pada takdir, sedangkan akidahnya jabriyah mengatakan kita dipaksa dan perbuatan kita perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Wa kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah. Qadariyah sesat, jabriyah juga sesat. Bal tadammanat ar-rad ala jami' ahli al-bid'ah. Dari mana kita mendapatkan takdir dalam ayat ini? Ketika kita menyatakan ya Rabb, iyyaka na'bud, kepadamulah kami beribadah. Dinisbatkan fi'lul ibadah kepada nahnu na'bud, kami beribadah kepadamu ya Allah. Tetapi ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, takdirkanlah kami untuk mendapatkan hidayah. Lihat, dua-duanya diimani. Takdir diimani, tetapi amal yang kita kerjakan adalah amalan kita juga diimani. Bahwa semua perbuatan-perbuatan kita, yang jelek kejelekan kita, yang baik kebaikan kita, tapi semuanya biqada'illahi wa qadari. Lianna ma'rifatal haqqi wal amal bihi. Dan juga terkandung dalam surat ini juga yang berikutnya. Apa itu? Bantahan kepada seluruh ahli bid'ah. Bantahan kepada seluruh ahli bid'ah, tidak terkecuali. Kok bisanya ahli bid'ah macam-macam bentuknya? Kok bisanya dibantah dengan satu surat saja? Iya, karena surat ini surat yang sangat menakjubkan. Surat yang paling istimewa. Dikatakan tadammanat ar-radd ala jami' ahli al-bid'ah wad-dhalal fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lianna ma'rifatal haqqi wal 'amal bihi, karena jalan yang lurus ternyata kita dapatkan tadi maknanya adalah jalan ilmu dan amal. Mengetahui ilmunya dan mengamalkannya. Kalau tidak mengetahui ilmunya, amalnya akan salah, sesat seperti Nasrani, balun. Kalau dia punya ilmunya tapi enggak mau mengamalkan, maka dia dimurkai oleh Allah, maghdubi alaihim, maka mereka seperti Yahudi. Dan silahkan qis ala dzalik, silahkan kiaskan semua ahli bid'ah, imam model Nasrani, imam model Yahudi. Imam mereka orang-orang yang beramal, beribadah, tapi enggak punya dalil, enggak punya ilmu, enggak ada dasarnya la fil Quran wala fil sunnah, maka mereka model-model Nasrani. Atau ada ahli dhalal, ahli bid'ah yang mereka dalam keadaan sudah tahu kebenaran, sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, mereka putar balikan, mereka tarik ke sana, tarik kemari, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Maka ini model Yahudi. Berarti ini bantahan untuk seluruh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang beramal tanpa ilmu,
Atau ahlul bid'ah yang berilmu tapi nggak punya amal atau nggak mau beramal. Wa kullu mubtadi' dhal fahuwa mukhalifun lidzalik. Maka semua ahlul bid'ah yang sesat menyelisihi jalan yang lurus, menyelisihi jalan ilmu dan amal. Wa tadammanat, dan juga surat yang ringkas ini mengandung keikhlasan. Mengajarkan untuk ikhlas, memurnikan ibadah, amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka lihat ikhwan fillah azakumullah faedah-faedah yang lengkap ini yang menunjukkan bahwa surat ini, surat yang pendek yang ringkas ini ternyata mencakup di dalamnya sekian perkara yang tidak terkumpul pada surat-surat lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.